Halo semuanya, kembali lagi di channel Jil ID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan mereview laptop yang baru pertama kali juga gue pegang. Laptop yang ada di sini yaitu Asus Pro. Penasaran dengan reviewnya gimana Asus Pro ini? Tonton terus videonya sampai habis. Asus Pro atau yang biasa dikenal dengan Asus yang berawalannya seri P, karena biasanya kita review itu seri A atau seri X. Nah, ini seri awalnya seri P yang mempunyai tampilan menurut gua cukup premium, dan seperti yang ada di tampilan di website yang udah gue baca, dibilang tuh profesional, produktif, and friendly. Berarti laptop ini dikhususkan untuk orang-orang yang cukup produktif. Nah, karena laptop ini dibilang untuk orang-orang yang produktif, beratnya pun bisa dibilang cukup ringan dibanding laptop lainnya. Beratnya cuma berkisar 2,03 kg, yang bisa dibilang cukup ringan juga dibanding laptop yang lainnya, karena laptop lainnya biasanya 2,3, 2,2, 2,4. Ini beratnya hanya 2,03 kg. Begitu juga dengan dimensinya. Dimensinya ini kan karena dia laptopnya cukup kotak ya. Nah, dimensinya ini berukuran 340 x 241 x 23,3 sampai dengan 26,3 mm. Nah, gimana untuk materialnya? Kalau untuk materialnya, laptop ini kalau yang gue baca dari websitenya, dia itu memakai aluminium dan plastik. Jadi ini ada kombinasi aluminium dan plastik. Tapi yang gue rasain sih ini kayak plastik semua sih. Ya nggak tahu sih aluminiumnya di mana, tapi gue ngerasa ini kayak plastik semua. Dan gitu dia juga ada tekstur garis-garis halus untuk di bagian belakang sini. Di bagian di back covernya ini dia ada kayak garis-garis halusnya. Sama ada di bagian bawah di dekat touchpad kayak gitu. Itu untuk tekstur garis-garisnya yang bisa apa ya, gue bilang bikin laptop ini kelihatan lebih premium gitu. Dan mungkin kalau dilihat sekilas mungkin lebih kayak tampak aluminium, padahal ini plastik. Nah, kalau untuk bagian keyboardnya seperti biasa Asus memakai keyboard Seagate apa ya namanya? Oh ya, Seagate, benar. Nah, Asus nih keyboardnya selalu pakai keyboard Seagate, yang menurut gue ya kalau untuk feel-nya sih biasa aja ya. Karena keyboard Seagate ini biasa kalian temuin di laptop Asus lainnya. Terus juga kalau untuk touchpadnya ini dia materialnya sedikit lebih licin dibanding bagian palm rest-nya di bagian kiri kanannya, karena kan kiri kanannya ada tekstur garis-garis halus. Nah, kalau di bagian touchpadnya enggak, dia licin aja, rata aja gitu. Terus juga untuk tombol fisiknya, dia nggak ada tombol fisiknya sih. Dia jadi touchpadnya itu nyatu dengan klik kiri dan klik kanan. Tapi bedanya, karena biasanya gue ada trouble issue sama touchpadnya Asus. Kalau gue pakai klik kiri klik kanan, biasanya pointernya kabur. Nah, di sini enggak. Kalau lagi ngarah di satu tempat, gue klik kiri klik kanan, pointernya tetap stay aja. Nah, menurut gue di sini touchpadnya lebih bagus dibanding di seri X atau di seri A. Seperti itu. Nah, untuk fitur tambahannya di laptop ini ada fitur tambahan, yaitu berupa dari security-nya. Security-nya di sini dia sudah bisa menggunakan fingerprint. Jadi kalian mau pakai telunjuk atau pakai jempol bisa, dan itu apa ya, untuk mengamankan data kalian, karena mungkin ada juga yang iseng-iseng gitu buka laptop secara tanpa sengaja kalau kalian lupa pakai password. Nah, di sini bisa lebih aman karena sudah menggunakan fingerprint. Nah, karena laptop ini untuk orang-orang yang cukup produktif, bagaimana dengan port I/O-nya? Nah, kalau port I/O-nya untuk di bagian sebelah kirinya, kalau kalian lagi gunain itu ada port ICA adapter untuk DC-in, terus juga ada HDMI, ada LAN, ada 3 USB 3.0. Jadi untuk transfer datanya bisa lebih cepat dan lebih bisa menyupport banyak USB. Nah, kalau untuk di sisi sebelahnya itu ada USB 2.0. Nah, ini bisa kalian gunain untuk mouse atau ya buat yang lainnya. Juga udah ada audio combo jack, udah buat headphone dan mikrofon. Lalu seperti biasa untuk laptop pada umumnya ada DVD. Nah, itu untuk portnya. Jadi bisa dibilang laptop Asus Pro ini portnya cukup banyak dan cukup bisa digunain banyak ya, kecuali enggak deh, ada VGA juga, tadi gue lupa sebutin kayaknya. Ada VGA juga. Jadi untuk mau pakai yang HDMI atau mau colok infocus pakai kabel VGA yang biru masih bisa. Nah, tadi udah gue sebutin untuk port I/O-nya. Gimana tuh spesifikasinya? Nah, untuk spesifikasinya, RAM dari laptop ini itu sebenarnya 4 GB, cuma di sini udah di-upgrade jadi 8 GB dari 3. Di slotnya ada 2, jadi kalian mau pakai yang 2 GB jadi 4 GB atau mau support dari 4 sama 4 jadi 8 GB, itu bebas secara kalian. Dan kalau untuk storage-nya, di sini dia storage-nya menggunakan hard disk sebesar 500 GB. Baterainya berkapasitas 2600 mAh atau 4 sel. Jadi kalau kalian penggunaan laptop ini ya kira-kira bisa sampai 3 sampai 4 jam kalau untuk kondisi normal bisa bertahan. Dan untuk CPU-nya gimana? Kalau CPU-nya dia menggunakan Intel Core i3 5005U, dan kalau kalian mau lihat hasil benchmark dari CPU-nya di Geekbench bisa kalian lihat di tampilan yang ini. Lalu gimana dengan integrated VGA-nya? Dia VGA-nya ada dua, ada integrated Intel HD Graphics 5500 dan Nvidia GeForce 920M sebesar 2 GB DDR3 VRAM. Nah, jadi kalau kalian mau game-game ringan lah di laptop ini bisa kalian gunain karena dia sudah ada Nvidia GeForce 920M-nya. Jadi kayak game-game kayak
PES mungkin PES 2015, 2017 bisa dimain di sini. GTA 4 mungkin bisa juga karena ya dia sudah ada pokoknya game-game yang sistem requirement-nya itu menggunakan VGA yang kurang lebih 2 GB pasti kesupport di laptop ini. Nah, tadi udah bahas spesifikasi gimana untuk displaynya. Kalau untuk displaynya, laptop ini standar menggunakan display berukuran 14 inci, resolusi juga HD 1366x768, tapi dia sudah ada anti glare-nya. Dan menurut gue nih anti glare-nya oke banget sih. Kalau gue lagi lihat di kondisi dari samping sini, dia gelap dan tidak memantulkan apa-apa. Nah, itu fungsinya anti glare itu untuk mencegah refleksi-refleksi tidak diinginkan sehingga mengurangi kelelahan pada mata. Karena kan kalau kalian lagi pakai laptop banyak-banyak pantulan pasti kan kalian merasa keganggu kan. Nah, itulah gunanya anti glare supaya tidak ada pantul-pantulan di laptopnya. Nah, gimana untuk speakernya? Kalau untuk speakernya dia berada di bagian bawah, bagian kiri dan kanan. Posisinya ini pas banget di sini nih, bagian bawah sini. Nanti ada tampilan lebih dekatnya, ada di bagian bawah sini. Dan kalau speaker diletakin di bawah itu menurut gue lebih efektif ya dibanding dengan speaker yang berada di atas. Karena kalau di bawah tuh suaranya kan dibikin dipantul tuh. Kalau kalian naruh di bagian taruh di meja yang keras seperti ini, kalau kalian taruh di kasur mendem-mendeman pasti suaranya karena nggak mantul. Nah, kalau di meja kan dia bakal mantul. Jadi suaranya bisa terdengar lebih keras. Dan kalau kalian penasaran dengan suara dari Asus Pro ini gimana, kalian bisa simak di footage yang ini. Nah, tadi kan udah denger tuh gimana suara dari Asus Pro ini, gimana menurut kalian? Kalau menurut gua, ini kan pasti Asus Sonic Master ya audionya. Menurut gua ini Sonic Master yang enak gitu dibanding produk-produk yang lainnya. Menurut gua di sini suaranya lebih oke, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu cempreng, tapi masih kebagian rata semuanya karena karakter suaranya menurut gua sih flat ya. Jadi kebagian semua rata, bassnya juga nggak gitu berasa. Tapi kalau untuk kalian menikmati dengan lagu atau menikmati konten multimedia seperti nonton film dan lain-lain, di sini masih cukup enak dan menurut gue speakernya oke. Asus Pro ini speakernya oke banget. Nah, kalau kalian juga penasaran untuk harganya, kalian bisa lihat harganya di sini. Nanti gue tampilin harganya. Jadi laptop ini menurut gue bisa banget kalian gunakan kalau kalian butuh laptop untuk penggunaan sehari-hari atau office work yang kecil-kecil aja, ringan-ringan aja, laptop ini bisa. Dan kalau kalian juga yang buat belajar editing, menurut gue juga bisa. RAM mungkin bisa ditambah lagi jadi 16, cukup kan 16, kayaknya support sampai 16 GB. Kalian VGA nya juga udah mencukupi. Kalian kalau kalian buat step-step belajar desain atau apa, laptop ini bisa juga. Ya menurut gue sih laptop ini kalau kalian pengen banget butuh banget laptop, terus pengen yang tampilannya lebih elegan, beda dari yang lain, laptop ini bisa jadi pilihannya. Jadi mungkin sekian aja untuk review Asus Pro kali ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye-bye.